Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ikhwana fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini akan kita bacakan kitab Fikih Sunnah, yaitu tentang beberapa perkara yang berhubungan dengan wudu, yaitu perkara yang mewajibkan wudu. Seseorang diwajibkan wudu apabila hendak mengerjakan 3 perkara berikut. Yang pertama adalah sholat. Wudu diwajibkan bagi orang yang ingin mengerjakan sholat fardu maupun sholat sunnah, termasuk sholat jenazah. Hal ini berdasarkan pada firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulukum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Quran Surah Al-Maidah surat ke-5 ayat ke-6. Artinya, apabila kamu hendak mengerjakan sholat sedangkan kamu dalam keadaan berhadas, maka mandilah terlebih dahulu sebelum mengerjakannya. Rasulullah SAW bersabda, La ya'balullah salatan bi ghairi tuhurin wala sadaqatan min gulul. Allah tidak menerima salat tanpa bersuci dan tidak menerima sedekah dari hasil harta pencurian. Hadis riwayat Muslim, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, dan Abu Daud. Kedua, ketika hendak tawaf di Baitullah. Hal ini berdasarkan pada hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tawaf merupakan sholat. Hanya saja Allah membolehkan berbicara pada saat mengerjakannya. Oleh karena itu, barang siapa yang ingin berbicara ketika mengerjakan tawaf, maka hendaknya dia membicarakan perkara yang baik-baik. Hadis riwayat Tirmizi dan Ad-Daruqutni. Al-Hakim, Ibnu As-Sakan, dan Ibnu Khuzaimah mengategorikannya sebagai hadis sahih. Ketiga, menyentuh Al-Quran. Sebagai dasar atas hal ini adalah hadis dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari bapaknya dari kakeknya Ram, bahwasannya Rasulullah SAW pernah menulis sepucuk surat kepada penduduk Yaman. Di antara isinya adalah tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali yang sudah bersuci. Hadis riwayat Nasai, Ad-Daruqutni, Al-Baihaqi, dan Al-Asram.
Berkaitan dengan hadis ini, Ibnu Abdul Bar berkata, hadis ini hampir menyerupai hadis mutawatir. Dilihat banyaknya perawi yang meriwayatkannya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La yamussu Qur'ana illa tahirun. Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang sudah bersuci. Hadis riwayat Al-Haisami dalam kitab Majma' Az-Zawaid. Ia berkata perawi-perawinya dapat dipercaya. Dalam kitab Majma' Az-Zawaid, ia berkata perawi-perawinya dapat dipercaya. Hadis ini menjelaskan bahwa orang yang belum bersuci tidak dibolehkan menyentuh Al-Quran. Kata tahir sebagaimana yang tercantum dalam hadis di atas memiliki beberapa pengertian, di antaranya adalah suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Juga berarti bagi orang yang beriman dan orang yang tidak terdapat najis pada tubuhnya. Untuk menentukan makna yang tepat pada kata tahir dapat lihat dari redaksi suatu kalimat. Jadi, hadis di atas tidak secara mutlak melarang orang yang hadas kecil untuk menyentuh Al-Quran. Sementara firman Allah SWT yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yamassuhu ilal mutahharun. Tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Quran surah Al-Waqiah surat ke-56 ayat ke-79. Secara umum kata ganti orang ketiga yaitu hu pada ayat di atas kembali pada kitab yang disembunyikan, yaitu Lauhul Mahfuz. Sebab makna inilah yang paling mendekati kebenaran. Sementara maksud dari kalimat mereka yang disucikan adalah para malaikat. Sebagaimana firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fi suhufim mukarramah. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, marfu'atim mutahharah, yang ditinggikan lagi disucikan, bi aidi safarah, di tangan para penulis yaitu para malaikat, kiramim bararah, yang mulia lagi berbakti. Quran surah Abasa surat ke-80 ayat 13 sampai 16. Ibnu Abbas, Asy-Sya'bi, Ad-Daha, Zaid bin Ali Al-Mu'ayyid billah, Daud bin Ibnu Hazm dan Hammad bin Abu Sulaiman berpendapat bahwa seseorang yang berhadas kecil dibolehkan menyentuh Al-Quran. Para ulama sepakat bahwa membaca Al-Quran tanpa menyentuhnya bagi orang yang berhadas kecil dibolehkan. Para ulama sepakat bahwa membaca Al-Quran tanpa menyentuhnya bagi orang yang berhadas kecil dibolehkan. Kemudian beberapa kondisi yang dianjurkan untuk wudhu.
ada beberapa kondisi yang dianjurkan bahkan disunahkan untuk wudhu terlebih dahulu. Di antaranya adalah pertama, ketika akan zikir kepada Allah SWT. Sebagai dasar atas hal ini adalah hadis dari Al-Muhajir bin Qunfus radhiyallahu anhu, bahwasanya ia memberi salam kepada Rasulullah SAW yang ketika itu sedang wudhu. Tapi beliau tidak menjawab salamnya sampai beliau menyelesaikan wudhunya. Setelah itu beliau menjawab salamnya seraya berkata, "Sebenarnya tidak ada halangan bagiku untuk membalas salammu, tetapi aku tidak ingin menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan bersuci." Qatadah berkata, berlandaskan pada riwayat ini, Al-Hasan enggan membaca Al-Quran atau zikir kepada Allah sampai ia bersuci. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Nasai dan Ibnu Majah. Dari Abu Juhaim bin Al-Haris radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW datang dari arah Telaga Zamal, sebuah tempat yang terletak di Madinah. Dan beliau bertemu dengan seorang laki-laki yang memberi salam kepadanya. Tetapi beliau tidak menjawabnya hingga pergi ke sebuah dinding, mengusap muka dan kedua tangannya. Setelah itu ia menjawab salamnya. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Nasai. Hal yang demikian ini merupakan bagian dari afdholiyah, yaitu yang lebih utama dan yang dianjurkan. Tetapi seseorang juga boleh zikir kepada Allah SWT meskipun dalam keadaan sedang hadas, junub, berdiri, duduk, berjalan maupun berbaring dengan tanpa disertai hukum makruh. Sebagai dasar atas hal ini adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW senantiasa berzikir kepada Allah pada setiap saat. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah kecuali Nasai. Hadis ini disebut oleh Bukhari tanpa disertai sanad. Ali radhiyallahu anhu berkata, setiap kali Rasulullah SAW keluar dari jamban, beliau selalu membacakan ayat Al-Quran kepada kami dan memakan daging terbaik yang kami miliki. Tiada satu pun yang menghalanginya dari membaca Al-Quran kecuali dalam keadaan junub. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi dan Nasai. Tirmizi dan Ibnu Asy-Syakan menyatakan bahwa hadis ini sahih. Kedua, ketika hendak tidur. Sebagai dasar atas hal ini adalah hadis dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika kamu hendak tidur, hendaknya kamu berwudu sebagaimana kamu berwudu ketika hendak mengerjakan sholat. Kemudian berbaringlah ke arah sebelah kanan dan bacalah doa berikut. Ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu. Aku hadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan segala urusanku kepadamu dan sandarkan punggungku kepadamu dengan rasa senang dan takut kepadamu.
Tidak ada tempat perlindungan dan keselamatan melainkan hanya berharap kepadamu. Ya Allah, aku beriman kepada kitab-Mu yang telah Engkau turunkan dan kepada Nabi-Mu yang telah Engkau utus. Jika kamu ditakdirkan mati dalam malam itu, maka kamu dalam keadaan bersih dari dosa. Jadikanlah doa tersebut sebagai akhir bacaanmu ketika menjelang tidur. Al-Bara' berkata, lalu saya mengulang-ulang bacaan doa itu di hadapan Rasulullah SAW. Setelah sampai pada kalimat, Ya Allah, aku beriman pada kitab-Mu yang telah Engkau turunkan, aku melanjutkan dengan membaca dan Rasul-Mu. Rasulullah SAW segera menegur dengan bersabda, bukan begitu, tetapi ucapkan dan kepada Nabi-Mu yang telah Engkau utus. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari dan Tirmizi. Orang yang sedang junub lebih diutamakan berwudu sebelum tidur. Dalilnya hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang berkata, wahai Rasulullah, dapatkah salah seorang kami tidur dalam keadaan berjunub? Beliau menjawab, dapat jika dia sudah berwudu. Aisyah radhiyallahu anha berkata, jika Rasulullah SAW tidak tidur sedangkan beliau dalam keadaan junub, maka beliau membasuh kemaluannya dan wudu sebagaimana wudu ketika hendak mengerjakan sholat. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Nasai, Tirmizi, Abu Daud dan Ibnu Majah. Tiga, disunahkan wudu bagi orang yang junub. Wudu yang disunahkan bagi orang yang sedang junub ketika hendak makan, minum, atau ketika akan melanjutkan untuk berhubungan badan. Sebagai dasar atas hal ini adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu. Ia berkata, apabila Rasulullah SAW sedang junub dan beliau ingin makan atau tidur, beliau berwudu terlebih dahulu. Dari Ammar bin Yasir bahwa Rasulullah SAW memberi keringanan kepada orang yang junub apabila hendak makan, minum atau tidur, supaya wudu sama seperti wudu ketika hendak mengerjakan salat. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi yang menyatakan hadis ini sahih. Abu Sa'id berkata, Rasulullah SAW bersabda, Ija ata ahadukum ahlahu summa arada ayyauda falyatawaddo. Jika salah seorang dari kalian menyetubuhi istrinya, kemudian ingin mengulanginya lagi, hendaknya ia berwudu. Hadis riwayat Muslim, Tirmizi, Ibnu Majah, Nasai dan Abu Daud. Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim meriwayatkan dengan penambahan redaksi fa innahu ansatu lil aud. Sebab wudu dapat menambah gairah untuk mengulangi lagi. Keempat, sebelum mandi, baik mandi wajib maupun mandi sunnah. Sebagai dasar atas hal ini adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu yang berkata, jika Rasulullah SAW ingin mandi karena junub, beliau terlebih dahulu membasuh kedua tangannya, kemudian menuangkan air dengan tangan kanannya ke tangan kirinya dan mencuci kemaluannya. Kemudian beliau wudu sebagaimana wudu ketika hendak mengerjakan salat. Hadis riwayat Muslim, Tirmizi, Ibnu Majah, An-Nasai dan Abu Daud. Dan yang kelima, setelah memakan makanan yang dipanggang dengan api. Sebagai dasar atas hal ini adalah hadis dari Ibrahim bin Abdullah bin Qarid. Ia berkata, saya bertemu Abu Hurairah ketika itu sedang berwudu.
Lalu ia bertanya, apakah kamu tahu kenapa saya wudhu? Saya melakukannya karena saya memakan keju. Karena saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, wudhulah kalian setelah memakan makanan yang dipanggang dengan api. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, dan Bukhari. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW bersabda, berwuduklah kalian setelah memakan makanan yang dipanggang dengan api. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, Nasai, dan Ibnu Majah. Perintah Rasulullah SAW yang tercantum dalam hadis tersebut mengandung makna sunnah. Sebagai landasannya adalah hadis Amr bin Umayyah ad-Damri radhiyallahu anhu, ia berkata, saya pernah melihat Rasulullah SAW memotong bahu kambing dan kemudian memakannya. Ketika itu seruan untuk sholat tiba. Beliau langsung bangkit dan meletakkan pisau. Beliau langsung mengerjakan sholat tanpa wudhu terlebih dahulu. Para ulama hadis sepakat bahwa hadis ini sahih. Imam An-Nawawi berkata, hadis ini juga bisa dijadikan sebagai dasar diperbolehkannya memotong daging dengan pisau. Yang keenam, memperbaharui wudhu setiap kali akan mengerjakan sholat. Sebagai dasar atas hal ini adalah hadis Buraidah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW senantiasa berwudhu setiap kali ingin mengerjakan sholat. Tapi pada hari penaklukan kota Mekah, beliau wudhu, mengusap kedua khufnya, kemudian mengerjakan beberapa kali sholat dengan hanya satu kali wudhu. Umar bertanya, wahai Rasulullah, engkau melakukan sesuatu yang belum pernah engkau lakukan. Beliau menjawab, sengaja saya melakukannya, wahai Umar. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan yang lain. Amr bin Amir al-Ansari lalu berkata, Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW selalu wudhu setiap kali ingin mengerjakan sholat. Saya bertanya kepadanya, kamu sendiri bagaimana? Anas menjawab, biasanya kami mengerjakan beberapa kali sholat dengan hanya satu kali wudhu saja selama kami tidak berhadas. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, laula an asuqqa ala ummati la amartahum inda kulli salatin biwudu'in wa ma'a kulli wudu'in bisiwak. Sekiranya aku tidak memberatkan umatku, aku pasti menyuruh mereka supaya wudhu setiap kali ingin mengerjakan sholat dan bersiwak setiap kali wudhu. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad hasan. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, man tawaddo'a ala tuhrin kutiba lahu asru hasanat. Barang siapa yang berwudu dalam keadaan suci, maka dicatat baginya 10 kebaikan. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Kemudian beberapa hal yang perlu diperhatikan bagi orang yang berwudu. Pertama, berbicara yang dibolehkan pada saat wudu. Berbicara yang dibolehkan pada saat wudu diperbolehkan. Karena tidak ada hadis yang melarang untuk melakukan hal tersebut. 2. Berdoa pada saat membasuh setiap bagian wudu merupakan amaliyah, perbuatan yang tidak berdasar. Bagi orang yang wudu, cukup bagian berdoa
sebagaimana yang diuraikan pada bab sunnah-sunnah wudu. 3. Bagi orang yang ragu mengenai jumlah basuhan yang telah dilakukannya saat wudu, hendaknya ia memilih yang lebih meyakinkan, yaitu jumlah yang paling sedikit. Keempat, adanya sesuatu yang menghalangi anggota wudu hingga menyebabkan air terhalang seperti lilin dapat membatalkan wudu. Tetapi jika hanya sebatas warnanya seperti inai, maka hal itu tidak berpengaruh terhadap sahnya wudu, karena ia tidak menghalangi sampainya air ke kulit. Kelima, bagi perempuan istihadah, penderita penyakit enuresis, yaitu kencing yang terus-menerus, penderita penyakit perut hingga menyebabkan kentut terus-menerus, dan jenis penyakit lain, ia tetap wudhu setiap kali hendak mengerjakan sholat. Jika halangan tersebut berkelanjutan sepanjang waktu atau tidak dapat dihentikan sementara ia dalam keadaan sholat, maka sholatnya tetap sah. Keenam, boleh meminta bantuan orang lain saat sedang wudhu. Ketujuh, seseorang yang melakukan wudhu dibolehkan mengeringkan anggota tubuhnya dengan tisu atau benda lain, baik ketika musim panas maupun musim dingin. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, demikianlah telah kita bacakan kitab Fiqh Sunnah jilid ke-1, yaitu tentang wudu. Mudah-mudahan bermanfaat. Allah ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.